Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Guys, tema kita kali ini adalah cinta bocil. Saya melihat guys, anak-anak kecil guys, betul. Aduh, bukan anak SD saja, anak TK guys udah bisa ciri-ciri pacaran. Udah menaruh perhatian kepada lawan jenisnya. Jadi teori yang mengatakan bahwa akhir balik itu sudah menunjukkan rasa senang kepada lawan jenisnya. Aduh, sepertinya itu fikihnya harus menyelaraskan dengan kondisi yang ada. Kenapa? Mungkin karena faktor makanan yang dimakan sehingga libido anak itu cepat tumbuh. Ya kan? Libido seks maksudnya. Ya. Sudah bernafsu, sudah punya nafsu, sudah paham tentang itu. Jadi faktor makanan ya. Dari faktor yang dilihat, ditonton, didengar, dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi. Jadi anak-anak pacaran guys. Anak kecil, bocil. Kita pikir balita. Iya balita lah. Umur 3 tahun juga udah. Karena memang dari waktu kecil mereka dipasang-pasangkan guys. Dan anak-anak ini melihat orang tuanya. Melihat juga kakak-kakaknya pacaran. Akhirnya mereka juga pacaran. Yang lebih parah lagi guys. Ada yang dipasang-pasangkan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Masya Allah guys. Masih kecil udah jadi gay. Masih kecil udah jadi lesbian. Nah, ini luar biasa guys. Jadi kecil-kecil udah pacaran. Ya. Apa istilahnya kalau filmnya ada dulu ya, pernikahan dini. Pernikahan dini masih SMP, SMA udah nikah. Aduh, bagaimana kalau anak kecil seperti ini? Tapi oke lah kalau anak balita tentu belum bisa memproduksi sperma seperti orang dewasa, dan dia sendiri barangkali sorry guys ya, saya nggak tahu apakah anak balita bisa, mohon maaf ini, menembakkan spermanya, mengeluarkan spermanya. Ya, saya belum tahu, belum pernah dengar, belum pernah lihat, belum pernah baca. Tapi kalau itu ada, aduh, mengerikan guys. Tapi bahwa anak sekecil itu sudah ada melakukan hubungan, mohon maaf nih ya, jima antara kelamin bertemu, masuk ke dalam kelamin wanita, saya nggak tahu itu apakah ada orang yang melakukan itu, yang menyuruh. Jadi misalnya divideokan ada orang yang mengkamera, lalu di situ melakukan adegan seks bocil, balita, atau memang sebenarnya tanpa di kamera tapi memang ada kejadian. Saya percaya itu ada guys. Saya percaya itu ada. Kenapa? Ya terlalu banyak informasi tentang itu masalahnya guys ya. Saya nggak mau bilang bahwa saya sudah lihat atau belum ya. Nah, tapi sebagai seorang pemerhati masalah sosial, saya ini pernah ngajar mata kuliah sosiologi guys. Kali ini saya diberi kepercayaan mengajar mata kuliah Pancasila. Jadi dulu saya sosiologi. Ya itu karena kebutuhan lingkungan pendidikan ya, jadi saya nggak bisa mempertahankan harus mengajar sosiologi saja, tapi kali ini diberi kepercayaan untuk mengajar tentang nilai-nilai Pancasila. Ya jelas itu nggak Pancasilais, ya kan? Jelas sosiologi masyarakat kita nggak begitu kan? Masa anak-anak pacaran, bahkan berzina? Dari mana dia tahu? Ya guys. Nah sekali lagi dalam persoalan ini guys ya, hukum keluarga, nilai-nilai kebaikan, moral, kebenaran di dalam keluarga wajib ditanamkan. Di dalam pengetahuan, keterampilan untuk menghindar dan melakukan yang baik-baik saja, yang benar-benar saja, dan kemudian memperilakukannya. Jadi jangan ditunjukkan kita bermesraan di depan anak-anak guys. Jangan ditunjukkan film-film. Jangan diperdengarkan kalimat-kalimat mesra orang berpacaran, orang-orang yang sedang asyik mansuk dan begitu. Jangan guys. Begitu juga, mohon maaf ya, kan kita, ya saya nggak berani bilang kita lah, jangan-jangan Anda enggak kan. Ada orang senang banget mencium anak-anak, bahkan berlebihan. Ini berpengaruh kepada anak-anak itu guys. Kita mencium anak itu biasa-biasa aja. Nggak usah sampai bernafsu guys, kayak mencium, mohon maaf ya. Kadang kan orang pacaran bernafsu menciumnya. Suami istri bernafsu menciumnya. Kan beda dengan sekedar maaf nih, tek gitu aja. Beda kan? Kan rasa nafsunya, kalaupun ada kan kecil sekali, mungkin 0, nah, jadi kita pikir
itu nggak apa-apa. Iya bagi Anda mungkin, itu pun masih mungkin nggak apa-apa. Jangan-jangan Anda menciumnya pun bernafsu. Karena ada orang menciumnya, wah betul-betul mencium anak itu seperti mencium pasangannya, memeluknya dan begitu seterusnya. Itu berpengaruh kepada si anak. Ya, berpengaruh. Jadi kita wajar-wajar aja. Ya kan kalau pelukan oke, karena pelukan itu kan ada pelukan hangat dari orang tua ya. Yang itu nggak akan serta-merta diartikan oleh saraf otak si anak itu sebagai sebuah perbuatan amoral, tidak. Tapi kalau ciuman yang berlebihan, saya khawatir itu berdampak karena itu kan terekam di otak si anak, di alam bawah sadarnya. Ya, apalagi nanti dia melihat adegan perciuman itu kan di televisi, di video, di YouTube. Dalam praktek sehari-hari juga dia lihat misalnya orang tuanya atau ada orang pacaran di depannya. Bisa aja dia lihat tiba-tiba ada orang pacaran di depannya. Bisa. Tiba-tiba dilihatnya abangnya datang dengan pacarnya masuk dalam rumah atau kakaknya bawa pacar ke dalam rumah. Jadi itu akan ditiru sama dia, guys. Jadi anak-anak kecil sebenarnya bocil-bocil ini menjadi tahu. Bahkan ada anak yang dikomersilkan untuk itu. Industri-industri seks kecil ya, bocil-bocil jadi industri seks. Entah diculik, entah bagaimana, entah anak dia atau anak orang lain. Oke guys, apakah anak ini berdosa? Enggak, anak ini belum berakal, belum mumayyiz, belum akhir balik, belum. Anak ini tidak berdosa. Yang berdosa orang tuanya, yang berdosa kakaknya, abangnya, dan siapapun yang mengetahui hal itu, yang membiarkan hal itu. Termasuk pemerintah, bahkan dimintai pertanggungjawabannya. Dia memimpin rakyat yang seperti itu, dia sampaikan enggak itu bahwa itu salah. Ini yang baik, ini yang benar, ini yang salah, ini buruk. Jadi guys, tanamkan nilai-nilai agama, berikan contoh-contoh yang benar dan baik, hindarkan anak-anak kita dari melihat, memandang, dan memperlakukan hal-hal yang demikian. Dan jangan kita berperilaku terhadap anak-anak ini ya seperti kita memperlakukan orang dewasa di dalam mencium anak-anak ini. Ya, karena itu terekam dalam memori alam bawah sadarnya. Ya kan? Sehingga tidak jarang kadang dipasangkan anak-anak ya disuruh berpelukan, disuruh saling cium pipi. Boleh jadi laki-laki sama laki-laki, boleh jadi perempuan sama perempuan, boleh jadi laki-laki dan perempuan. Ini kan mungkin ada baiknya ya, mungkin tidak masalah ya, tidak masalah ya. Dalam artian mungkin dari sekian orang ini akan berdampak buruk itu cuma sekian persen misalnya. Tapi kan tetap ada. Artinya kalau memang ada, jangan dong kita membuat hal-hal yang demikian. Hindarkanlah anak-anak kita dari hal yang demikian. Ya, kemudian tanamkan nilai-nilai agama tadi ya, contohkan yang terbaik kepada mereka dan jangan membuat hal-hal atau yang bersifat sensasional terhadap anak-anak dalam bentuk komunikasi seks, perilaku dan contoh-contoh perbuatan yang berbau seksual. Mungkin bagi anak kecil itu ketika dia masih kecil itu nggak apa-apa, tapi ternyata kita khawatir itu terekam di alam bawah sadarnya. Oke guys, saya tidak percaya apa yang saya bilang ini benar, tapi saya perlu menyampaikan ini karena saya yakin ada nilai kebenarannya walau sekian persen. Silakan Anda membantahnya ya. Saya hanya melihat fakta yang saya lihat, kemudian duga-dugaan, hipotesa-hipotesa ya. Oke guys, saya belum sampai kepada kesimpulan. Kalau Anda mau menyimpulkan silakan, tapi sebenarnya sudah ada kejadiannya. Jadi sebenarnya kalau saya mau buat kesimpulan juga bisa. Tapi saya tidak ingin berdebat dengan Anda tentang hal ini, maka saya katakan demikian. Oke guys, itu dulu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan apabila Anda tidak bersepakat dengan saya, silahkan kita bangun komunikasi yang baik. Baik, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.